Baik, monggo kami persilahkan untuk menempatkan diri. Dan special guest, jadi ada pelukis yang akan menggambarkan suasana pada sore hari ini dan menceritakan dengan lukisannya yang indah. Ada Mas Imron, kami persilakan untuk maju ke depan. Baik, kita sapa dulu, selamat sore. Selamat sore Mas Safik Ali, selamat sore Gus Mahrus, selamat sore Mbak Zeni. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah lega. Dua perasaan ya, campur aduk karena ya IO-nya ya suruh di depan. Ini sakjane koyo ora ana wong liya gitu, tapi ya beginilah nasib jadi pembuat acara pertama gitu. Nanti teman-teman pasti banyak kekurangan lah gitu. Nanti kita ngobrol bareng-bareng soal itu. Baik, kita mulai dari Mas Safik. Gini, melihat bahwasannya santri saat ini dengan eksistensinya yang luar biasa pasti mendapatkan perhatian lebih dari publik maupun dari berbagai kalangan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi para santri untuk bagaimana sih caranya survive di berbagai kancah seperti itu. Dan pertanyaannya, bagaimana santri ini dapat menjawab tantangan tersebut, gitu Mas? Monggo. Ya, kalau pertanyaannya bagaimana santri itu survive, saya kira itu nggak sulit gitu ya. Maksudnya udah 100 tahun lebih para santri ini pada survive. Gitu kan, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, saya tidak tahu persis, tapi kalau mungkin ya teman-teman perhatikan, di Indonesia mungkin angka kemiskinan masih kisarannya 9%, 10% ya, angkanya. Ya. Tetapi dan banyak orang sering menganggap karena juga di Jawa Timur cukup tinggi. Berarti itu orang NU yang miskin, gitu kan? Karena Jawa Timur tuh basisnya Nahdien, gitu kan? Betul. Pesantren juga paling tinggi di sana ya Mas ya, secara Tetapi apa benar? Kadang-kadang saya meragukannya, karena kan datanya yang miskin nggak ada identitasnya kan? Oh gitu ya. Saya bukan Jawa Timur ya lumayan, Jawa Tengah juga masih ini gitu. Tapi kalau kita saksikan ini berdasar refleksi, jadi penglihatan teman-teman di sekitar. Jadi penelitiannya ibaratnya nggak kuantitatif gitulah ya. Kita lihat sekitar, tetangga kita. Kira-kira kalau yang santri, ukuran santri itu apa sih? Mungkin kan kalau ya NU itu masih ngaji gitu kan, masih bisa baca Quran, masih ke masjid, ke musola, tahlilan, jumatan gitu. Kira-kira yang taat lah ya, secara keagamaan itu taat. Kalau dicek, di Pati aja, kalau kita cek itu orang-orang yang cukup taat sehingga memenuhi kategori sebagai santri, itu sepertinya kok nggak ada yang di bawah garis kemiskinan, ya nggak? Betul. Bener nggak? Betul. Lebih banyak yang kayaknya di bawah garis kemiskinan itu yang kurang taat. Kurang taat. Walaupun mungkin dia ikut tahlil memang, ya ikut tahlil aja. Mungkin kalau Jumat ya kadang di itu, tapi Jumat belum mesti Jumatan, tapi kalau kita cek keluarga-keluarga yang relatif taat, Jumat atau ketinggalan gitu kan, istilahnya, dan wis maca Qur'ane ya apik, bisa maca berjanji, inilah. Itu sepertinya itu ya ekonominya mesti lumayan. Ekonominya lumayan. Nah, di situ. Jadi saya merasa bahwa kesantrian itu juga menunjukkan bahwa wawasan orang tersebut juga lumayan luas. Dan juga dia punya sikap mental yang baik, mungkin tidak mudah panik, tidak mudah ngambil keputusan yang keliru, karena kan dalam tanda kutip orang yang taat itu punya mekanisme-mekanisme untuk ketika dia punya masalah secara spiritual, sehingga orang lebih nggak gampang panik, salah ngambil keputusan atau nekat atau ngawur. Nah, itu sikap mental seperti itu tuh mempengaruhi agar orang itu bisa membangun masa depannya secara lebih baik. Dan itu udah terbukti menurut saya selama berpuluh-puluh tahun atau 100 tahun lebih. Nah di situ, jadi kalau pertanyaan survive, saya kira teman-teman gak usah khawatir.
Kalau memang punya sikap mental lazimnya santri, ya santri itu sebenarnya tradisinya kan belajar ya. Pokoknya belajar. Walaupun kalau ditanya gitu kan, ya dari zaman dulu ya. Nek sekolah madrasah terus arep kerja apa gitu kan. Apalagi neng matolek orang duwe ijazah negeri gitu kan. Saya ini nggak punya ijazah negeri gitu loh. Saya nggak tahu ijazah saya masih ada atau enggak juga nggak ngerti. Ibaratnya ijazah sanawiyah aja nggak ngerti gitu loh. Tetapi karena kita udah punya sikap mental, punya basis spiritual yang baik, itu modal untuk bisa mengarungi hidup. Pertama-tama untuk mengarungi hidup itu kita harus punya sikap mental yang baik. Sikap mental yang baik itu dipengaruhi. Sikap mental yang baik yang itu saya kira juga dipengaruhi juga oleh kapasitas spiritual seseorang. Jadi kalau kapasitas spiritualnya saya kira cukup, dia akan punya sikap mental yang baik dan sikap mental yang baik itu akan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang benar. Nah di situ itu pertama-tama. Baru urusan mungkin skill atau knowledge atau pengetahuan. Nah di situ. Nah kesannya memang kalau santri itu yang dipelajari cuma ilmu agama aja. Sementara hidup sekarang nggak cukup dengan ilmu agama. Nggak ada lowongan kerjaan yang kira-kira lowongan kerjaan jadi kiai nggak ada, ya kan? Imam besar paling mas, imam besar. Imam besar di masjid yang kecil. Imam besar di rumahnya masing-masing. Lowongan kalau jadi guru agama juga kecil, gitu kan? Nah, di situ artinya angkanya kecil. Tetapi karena saya kira santri itu secara umum justru dia tidak terjebak pada spesialisasi ilmu pengetahuan yang terlalu strict. Jadi dulu ada masa orang itu harus spesialis, makanya kemudian banyak sekali sekolah-sekolah itu penjurusan, ya kan? Kuliah itu jurusannya makin detail. Dulu kedokteran itu mungkin kedokteran aja, sekarang udah ada kedokteran hanya khusus apa? Khusus THT, ada kedokteran khusus ini, makin spesialis. Biologi juga gitu, teknik, ada teknik mesin, ada teknik sipil, ada teknik segala macam, terspesialisasi. Ada titik ketika sektor yang udah sangat terspesialisasi itu ambruk, dia nggak punya pilihan, dia nggak punya mengadaptasi. Bisa dibayangkan dulu ada masa orang-orang yang bisa membuat pesawat ya dirgantara Indonesia itu orang-orang luar negeri, ketika dirgantara Indonesia ambruk, banyak sekali orang pinter yang bisa bikin pesawat nganggur. Bener-bener nganggur, nyampe saya dapat cerita ada yang jualan A, ada jualan B. Saya punya teman yang punya rumah, nyampe rumahnya dijual, dibeli oleh orang NU malah, yang santri itu. Gitu, bagaimana? Orang yang kuliah di luar negeri, bekerja di perusahaan pembuat pesawat aja nganggur. Artinya ini contoh juga harga spesialisasi. Sementara santri itu dari awal tidak segitu dididik spesialisasi. Nah, jadi dia pada dia bisa menjadi apa aja. Saya dari kecil ya ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliahnya ilmu sosial itu pun gak lulus. Itu pun gak lulus, tetapi saya kira karena dididik tidak fanatik terhadap spesialisasi, justru saya bisa belajar lebih banyak hal. Saya ngerti teknologi, saya punya perusahaan teknologi, saya ngerti media, saya belajar menulis dan belajar tentang media, sehingga dan di santri kita punya leadership. Karena dididik untuk berorganisasi, memimpin masyarakat, itu justru kemampuan-kemampuan yang mungkin istilahnya soft skill ya. Kalau soft skill terlalu sederhana lah ya, dibiasakan sebagai soft skill, itu more than soft skill. More than soft skill itu. Sikap mental gitu, leadership itu more than soft skill, gak mudah dipelajari. Dan menurut saya dunia pesantren disadari atau tidak sadari memberi kapasitas itu. Jadi kalau survive ya nggak usah dipikirin, nggak usah dikhawatirkan. Nggak usah dikhawatirkan, apalagi kalau mau jadi wali nggak perlu khawatir apa-apa. Jadi kalau orang udah nggak punya kekhawatiran apa-apa itu sebenarnya nalarnya. Orang kalau nggak punya kekhawatiran, dia punya kapasitas mengambil keputusan lebih baik ketimbang orang yang sedang panik atau terlalu paranoid. Nah di situ, kalau orang terlalu panik, paranoid itu tuh biasanya reaksioner, dan orang-orang yang sikap mentalnya reaksioner tuh pengambilan keputusannya seringkali keliru. Nah di situ, jadi nggak usah khawatir. Nah, dengan itu juga sikap mental itu saya kira juga kan bisa lah
ya merespon tantangan-tantangan zaman, walaupun mungkin dalam konteks ini kita tetap butuh bekal pengetahuan-pengetahuan tertentu ya. Ya, siap-siap. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama ya teman-teman bahwa santri itu, status santri itu bukan batasan ya, melainkan status santri ini menyelamatkan kita dari yang namanya tadi spesialisasi keilmuan, sehingga kita malah lebih multi talent dalam hal apapun, apalagi kalau diimbangi dengan sikap mental yang baik juga tentunya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang pertama. Baik, untuk selanjutnya ada Gus Marus. Masih dengan tema yang sama ya, terkait dengan membangun generasi santri masa depan yang unggul dalam pendidikan dan pengembangan diri. Mungkin bisa disampaikan sepatah dua patah katanya terkait dengan hal tersebut. Monggo Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melihat dan mendengar kata santri, santri itu adalah sanggup antri. Itu santri. Jadi santri itu adalah dalam konsep doa adalah al-isti'dadiyah, penyiapan wadah. Jadi bukan hanya hudur saja. Kita di pesantren adalah menjadi santri yang disiapkan wadahnya untuk menerima hal-hal yang besar. Maka bukan hanya pengembangan diri, kalau pengembangan diri cuma berkembang aja, tapi harus berbuah. Maka divisi talenta. Nyindir nih, mau nyindir nih, tahu saya, mau nyindir dia. Kata beliau ini pengembangan diri, loh kok berkembang doang ya? Harus berbuah. Pak Niam itu yang berbuah. Ya, jadi pengembangan diri itu sudah dididik dari sejak dini oleh orang-orang pesantren. Jadi aman lah. Santri itu santai saja. Kalau belum bagiannya ya tetap santai. Mau jadi orang kaya, siap. Orang kaya yang zuhud. Mau jadi pejabat, oke. Siap. Mau jadi politisi kayak Pak Kiai Marwan, energi. Itu santri. Saya kira santri itu menjadi ciri khas kita ini. Bangga jadi santri. Semuanya santri itu abadal abidin. Nggak pernah beres jadi santri itu. Ya beliau saja walaupun sudah malang melintang tetap santri. Tidak ada mantan. Tidak ada mantan santri. Ex. Jadi yang namanya santri itu enak jadi santri. Tidak ada orang bilang bapak santri. Ada nggak? Disebut apa? Anak santri. Ya namanya juga anak-anak, santai saja. Jadi tetap ceria, yang namanya anak-anak itu tetap ceria. Maka walaupun dia udah sepuh, udah kiai sepuh, tetap kalau santri itu dia tetap mengaku sebagai santri. Maka santri itu sanggup antri, siap menjadi politisi, siap menjadi orang kaya, nggak kagetan. Pokoknya sudah apa ya, udah keren lah santri itu. Makanya tadi kata Pak Syafiq itu, Pak Syafiq Ali ya. Nih, alhamdulillah ini saya bisa berdampingan dengan beliau. Saya cuma melihat di NU online ya kan. Ya, Padahal jadi, deket ya rumahnya ya. Dekat. Ya. Nanti main Mas ke rumah saya Mas. Nah, jadi jangan takut jadi santri. Mau masuk kuliah mana saja masuk. Ya, yang penting diterima. Gak boleh minder ya. Pakai SNK dia, syarat dan ketentuan berlaku. Yang penting diterima. Yang penting diterima. Ya itu. Jadi nggak ada minder, masuk saja dulu. Yang penting diterima. Diterima. Kalau tidak diterima ya sudah. Masuk lagi di tempat yang lain. Insya Allah masuk keluar. Itulah sesuatu yang istimewa. Yang namanya duit itu ada masuk, ada keluar. Kalau masuk terus nggak ada keluar, pelit namanya. Kalau keluar terus tanpa ada masuk, boros namanya. Ya kan? Jadi santri itu adalah sosok makhluk Tuhan yang sangat fleksibel sesuai ruang dan waktu. Luar Saya kira biasa cukup. sekali. Ya, sebuah quotes of the day ya. Santri adalah sesosok ya tadi, makhluk Tuhan yang sangat fleksibel. Bisa jadi apa saja, tidak terikat ruang dan waktu. Beri tepuk tangan teman-teman untuk narsum kita yang kedua. Dan sebelum kita ke Mbak Zeni yang cantik sendiri, kebetulan di sini karena Neng Nawalnya berhalangan untuk hadir secara offline, tapi kita ada
dari Neng Nawal ada penyampaian materi juga. Monggo untuk panitia bisa ditampilkan. Sambil nunggu audio gitu ya, mungkin bisa saya infokan bahwa Ketua Divisi Talenta Inovasi dan Pengembangan Skill Generasi Muda ini sebenarnya adalah Neng Nawal. Kebetulan beliau kemarin ada tugas mendampingi gubernur ke Banjarmasin sehingga memang dadakan beliau tidak bisa hadir, tapi memang saya kejar supaya tetap bisa memeriahkan Youth Space ini yang perdana. Audionya, video sebenarnya, tapi tim teknis akan memperdengarkan audionya saja dulu. Monggo. Bagaimana tim? Kurang keras mas, kurang keras mas. Yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Abad Nafi, yang kami hormati Rektor IPMAFA, panjenenganipun Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, yang kami hormati Ketua Umum PPKMF Bapak Marwan Ja'far, dan yang kami hormati narasumber pada siang hari ini hadir bersama kita Gus Haji Syafiq Sauki, Gus Haji Muhammad Mahrusillah, Mas Haji Syafiq Ali, dan Mbak Zeni Hafidhatun Nisa. Dan yang kami banggakan seluruh sivitas akademik IPMAFA, seluruh tamu undangan Youth Space, dan semua yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama pada siang hari ini hadir di acara Youth Space yang mengangkat tema membangun generasi santri masa depan yang unggul dalam pendidikan dan pengembangan diri. Bapak Ibu yang kami hormati, selain menjadi salah satu ajang silaturahmi antara anggota keluarga Matoli'ul Falah, kegiatan ini saya harap dapat menjadi ruang bagi anak-anak muda KMF dengan bermacam beragam latar belakang, bakat dan minat untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan inspirasi dalam mewujudkan santri masa depan yang unggul dalam pendidikan dan pengembangan diri. Peserta space yang saya banggakan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, yang sampai sekarang tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat pada masyarakat Muslim Indonesia, dan dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan warisan serta memiliki model pendidikan multi aspek. Semua yang terdapat di pesantren merupakan pendidikan yang memiliki value-value kehidupan dan keislaman. Implementasi pendidikan di pesantren berjalan selama 24 jam tanpa henti sehingga menjadikan peserta didik secara keseluruhan bisa memiliki keilmuan yang kafah. Santri dan pesantren adalah dua entitas yang dapat berperan secara kontekstual sesuai dengan spirit zamannya.
Dahulu Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad karena pada waktu itu memang kita sedang dalam masa mempertahankan Republik Indonesia yang baru seumur jagung. Maka santri, kiai, masyarakat bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan. Begitu pula sebelumnya, yaitu pada masa revolusi, santri dan kiai berada di garis terdepan untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tantangan penjajah. Kemudian di era milenial ini, peran tersebut harus senantiasa dimainkan kembali oleh para santri dengan konteks zamannya. Maka sejatinya resolusi jihad perlu digelorkan kembali dengan konteks yang berbeda. Misalnya, bagaimana kalangan santri mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak hanya mumpuni dalam bidang ilmu agama saja. Tantangan santri di masa depan adalah membentengi diri dari pengaruh negatif era digital. Kita semua adalah bagian dari kehidupan masyarakat global, terhubung satu dengan yang lainnya. Ini merupakan tantangan di mana manusia saling mengenal tanpa saling berhadapan. Tantangan selanjutnya adalah yang berhubungan dengan tugas daripada santri dalam kehidupan bermasyarakat. Santri yang sepanjang waktunya mendalami ajaran agama Islam atau tafaqquh fiddin harus betul-betul melaksanakan fungsi dan perannya sebagai pendakwah, sebagai pemberi informasi apa yang harus dan tidak boleh dilakukan bagi masyarakat. Terlebih dengan masyarakat yang semakin terdigitalisasi, santri harus lebih kreatif menghadapi isu-isu yang ada seperti terorisme dan sejumlah informasi tidak sehat. Dengan keilmuan yang diperoleh dari dalam pondok, santri saya harapkan mampu mengisi ruang digital literasi dengan narasi-narasi damai yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pemahaman mendalam tentang literasi digital, saya ingin santri mewujudkan media sosial sebagai media dakwah yang memberikan banyak pengetahuan dan manfaat bagi banyak orang. Intinya, dalam masifnya perkembangan teknologi, santri tetap harus berdiri di barisan terdepan zamannya. Santri jangan hanya paham ilmu fikih, tidak hanya paham ilmu hukum Islam, tetapi juga harus menguasai soal e-budgeting, e-commerce, e-learning. Bukan hanya ilmu nahwu, shorof, balaghah, tapi juga yang dipelajari bisa mempelajari software, hardware juga mesti didalami. Bukan hanya paham ilmu Al-Quran, hadis, mantek, atau ilmu logika Islam. Tidak hanya memahami falak, ilmu astronomi, faraid, ilmu tentang warisan Islam, atau bahkan tarikh sejarah Islam. Santri juga mesti paham tentang engineering, kemudian paham tentang bagaimana pengolahan limbah, bagaimana eco-green, bagaimana arsitektur, bagaimana pertanian, bagaimana kelautan, atau bahkan kesenian. Atas dasar itulah, literasi digital menjadi sangat penting dijadikan penyemai kebajikan, menjadi sarana pembelajaran karena dari teknologi dan literasi, santri berpeluang besar menjadi generasi yang unggul di masa depan, menjadi SDM yang memiliki kualitas dan pribadi yang islami, yang mampu menebar kebaikan dan kemaslahatan bagi alam semesta. Para Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti sesi Youth Space pada saat ini. Semoga bermanfaat. Ada satu pantun dari saya, ke Tanah Abang membeli topi. Topi merah sungguh menawan. Mari santri, kembangkan diri, wujudkan generasi unggul di masa depan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sudah berkontribusi nyata untuk Indonesia dan harus selalu begitu di berbagai bidang. Itu yang saya tangkap luar biasa sekali ya Ning Nawal. Meskipun beliau tidak hadir tapi menyempatkan diri untuk memberikan ilmunya kepada kita semua di forum ini. Dan untuk yang terakhir ini ada Mbak Zeni. Jadi kalau Mbak Zeni ini kan dari divisi
talenta, inovasi, dan pengembangan skill generasi muda, betul? 100. Baik, ini akan memberikan pandangan beliau nih terkait dengan generasi santri masa depan. Monggo Ya. Mbak. Ya, terima kasih. Jadi begini, santri ini perlu ruang untuk berekspresi. Kayak tadi kan kata Pak Gus Mahrus ini istiqdat gitu kan, ini persiapan. Kemudian soal Mas Safik tadi menyebut soal kita ini sebenarnya sangat fleksibel karena kita bukan spesialisasi, jadi kita itu bisa kemana-mana. Nah tapi untuk menuju ke situ harus ada wadahnya. Nah wadahnya itu harus di format seperti apa sih gitu. Nah dari sini mungkin kami dari secara internal mungkin divisi ini salah satu wadah yang kami desain. Nah, tapi di sisi lain tentu kita tidak bisa satu pihak gitu kan. Di sini teman-teman ada yang seragam hitam putih ini Mas Afik membuat saya bernostalgia dari Hismawati gitu. Karena saya dulu besar bisa seperti ini juga karena Hismawati seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk yang seragam hitam putih. Kalau yang cowok dulu nggak ada kayaknya ya yang hitam putih. Nah gitu. Jadi artinya wadah-wadah seperti ada kita harus kolaborasi kan. Ada wadah Hismawati, kemudian Mbak yang pink-pink itu saya tahu banget itu adalah Al Husna gitu kan. Hah? Al Husna 2, oke ada 2-nya sekarang. Ternyata sudah bercabang Mas gitu. Jadi ini perkembangan kan. Nah, jadi ini soal kolaborasi di situ. Nah teman-teman yang di sini saya yakin pasti sebenarnya pengurus. Saya semuanya pengurus di sini. Itu tantangan untuk para pengurus di pesantren, di kampus, pojok diskusi IPMAFA, UKM, BEM, apapun namanya. Kayaknya sekarang istilahnya beda-beda gitu ya. Ada HMP mungkin atau apa seperti itu. Bagaimana membuat ruang yang tidak tadi kalau pojok diskusi IPMAFA itu membunuh nalar kritisnya gitu kan. Mereka tuh pengen berekspresi tanpa ada bayangan nanti akan di-cut kegiatannya. Akan bayangan ini soal jangan begini, jangan begitu. Nah mungkin di situ yang memang kita perlu bersama-sama membangun ruang yang sehat untuk santri gitu karena memang untuk jadi santri yang resilience gitu ya. Saya mungkin akan sedikit meng-highlight jadi santrinya dari beberapa kata. S itu untuk struggling. Ini untuk perjuangan. Jadi masuk ke pondok itu kan kalau ini ada yang penggemar K-pop banyak mesti penggemar K-pop. Ini itu debut gitu kan. Kalau bahasa idola K-pop itu debut. Jadi santri awaluhu itu debut baru debut. Perjuangan kan masih panjang. Pondok di Matolek berapa lama Gus Mahrus? 6 tahun. Mas Safik dulu 3 tahun dari Aliyah berarti Mas. Aliyah. Saya 8 tahun Mas. Saya tetap pemenang berarti ya, 8 tahun lama. Suami saya lebih lama Mas, tapi jangan off the record aja itu. Itu 8 tahun, artinya perjuangan. Debut sampai kemudian mutahorijat itu butuh perjuangan. Nah kemudian A-nya untuk bisa sampai itu kan saya butuh A yang kedua, adaptability. Kita harus bisa beradaptasi. Nah itu kan juga butuh sistem di dalam pondok, di dalam kampus kalau kita ambience-nya, atmosfernya misalnya pembulian itu masih tinggi, kemudian pola komunikasinya top down, atas bawah, ya, tidak betul. mendengarkan suara anggotanya gitu. Itu kan susah untuk orang adaptasi. Nah itu perlu kita sadari. Yang kedua N, nurturing, kita memelihara. Sekali lagi pesantren, ada tradisi yang perlu kita pelihara. Kita boleh berpikir global, futuristik gitu kan. Tapi ada nilai-nilai yang kita pelihara. Misalnya ini kita atas nama KMF kan selalu pasti solih akrom, solih akrom. Iya, betul. Solih akrom itu yang menjadi akar tradisi kita dan itu harus kita pelihara. Itu N-nya. Kemudian T-nya ini soal ketekunan, tekun gitu ya.
Nggak ada orang itu tiba-tiba jadi juara atau pemenang itu hanya karena dia tidak berjuang, itu nggak ada pasti. Pasti karena ada ketekunan di situ. T, R-nya ini R-nya harusnya yang terakhir ya, tapi karena santri I-nya itu I-nya dulu ya, intelektual gitu. Emang kita harus asah akademis gitu ya. Kita belajar secara akademis di sekolah, di madrasah, di kampus, itu secara intelektual kita asah gitu kan. Nah tadi soal soft skill juga sudah disebut sama Mas Safik gitu ya. Soft skill ini penting banget. Teman-teman misalnya yang suka menulis, boleh kepoin, udah follow IG-nya Mas Safik belum? Belum, saya promote ya Mas. Harus IG, namanya sama Mas Safik Ali, harus follow. Biar tahu tips-tipsnya menulis yang bagus seperti apa. Ikuti terus yang suka menulis seperti itu. Oh gaya menulis Mas Safik itu seperti ini. Atau gaya menulis Gus Mahros itu seperti ini. Udah terbit. Bukunya apa namanya Gus? Bukunya yang terbit? Ada kemarin. Saya suruh endorse tapi dia nggak mau, ya udah. Yang tertarik dia ke penulisan misalnya. Soal tadi saya punya talent di sini tadi dari IPMAFA ya Mbak, siapa tadi vokalisnya? Mbak Putri. Mbak Putri. Pak Wakil Rektor aja tadi sampai amazed. Oh ada ternyata yang bisa nyanyi dari IPMAFA. Loh gimana Pak Rektor selama ini? Enggak bercanda. Jadi talent seperti ini, soft skill apa? Ada, ini kan butuh ruang gitu ya. Ini apa sih hobinya, itu memang perlu ini ya, perlu latihan. Di depan ada Mas siapa itu? Mas Imron. Nah, kalau kawan-kawan lihat, ini sedang live painting beliau. Nih, saya nggak tahu interpretasinya atas atmosfer ini seperti apa, saya nggak ngerti. Nanti kita lihat di akhir. Nah, ini kan ruang ekspresi. Nah, itu soal tidak semata-mata intelektual gitu ya. Akan ketika mungkin orang melihat gitu, oh ya dia lulusan IPMAFA misalnya, tapi dia organisasinya yang lain apa? Oh ini dulu aktif di HMP, aktif di BEM, punya bakat ini itu. Sekolah juga begitu, oh dulu dia di Ismawati, di KINS gitu, atau kalau dari sekolah-sekolah yang lain gitu ya, OSIS bahasanya gitu, ketua aktif di divisi apa di OSIS gitu. Nah kalau semua itu kita ramu dengan baik sebagai sebuah individu dan sistem, akhirnya muncul ekosistem, itu saya pikir akan jadi R-nya yang terakhir itu akan ada di dalam diri kita, yaitu resilience. Ya, kita akan pulih dari misalnya dalam proses berjuang itu kan mungkin ada ya sakit-sakit sedikit, tertekan. Kalau bahasanya anak sekarang tuh terlalu overthinking gitu kan, gak bahaya tah. Bahaya nggak overthinking tuh? Bahaya overthinking tuh. Mental health gitu kan ya. Pasti yang baru selesai sidang pendadaran tadi tuh siang kita persiapan di sini, foto-foto di sini Mas. Udah bahagia gitu, padahal itu adalah awal dari kesengsaraannya. Menuju dunia yang real life gitu kan gitu. Nah, jadi dicoretin sama dosen pembimbingnya gitu kan, ditekan sedemikian rupa. Nah, ketika akhirnya sudah Anda lulus menjadi sarjana komunikasi, seperti itu kan plong, resilience gitu, butuh akhirnya jadi resilience. Nah mungkin itu santri di situ hal-hal ini yang bisa kita masukkan dalam mindset kita dan mudah-mudahan para pemangku kepentingan, para pemilik ruang-ruang yang hadir saat ini bisa memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk potensi pengembangan diri dengan pendidikan yang lebih holistik. Mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih Mbak Zeni. Beri tepuk tangan untuk Mbak Zeni teman-teman, luar biasa ya. Jadi santri dengan segala potensinya itu butuh disupport dari berbagai pihak, dari siapapun itu, baik secara individual maupun secara ekosistem atau kelompok begitu ya. Nah jadi gini teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan ada 3 narasumber yang hadir dan sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa juga. Sekarang mungkin sesi ini ya Mbak, mungkin tanya jawab dari audiens ya. Nah kita berikan waktu untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, terserah kepada narasumber pertama, kedua atau ketiga, kami persilakan. Angkat tangannya, nanti perkenalan diri, ya 1, mungkin 2 dulu ya, 2. Mohon untuk maju ke depan.
Ya, silakan. Langsung masuk aja, langsung masuk, mohon maaf, langsung maju aja maksudnya. Berdiri saja kata Mbak Zeni, monggo. Langsung perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inam dari Kudus. Non sewu badhe derek tangket Mas Safik mengenai niku Mas. Nggih pribadi. Ya. Bagaimana agar kita sebagai anak muda itu bisa jadi pasukan berani mati kados jenengan 98 rumiyin. Berani sekolah di sekolah Pastur STF di Arkara. Terus iso ndadekno apa iku? Calon pastor iku gak sida dadi pastor padahal wis diikhlasno keluargane untuk jomblo sampai mati. Iso berubah jadi orang penting ning Kompas. Kayak Pak Nugroho itu, Wisnu Nugroho Beginu itu loh. Terus jenengan juga bagi mereka sing mantan pastor niku sangat mempengaruhi. Lho, urip kok iso ngono ya, kok iso kendele ngono, ora peduli loro duit, kok aktivis, kok yo wani, kok ora wedi mati, ora wedi di intimidasi apa diancam. Karo apa ya, sik Mbak. Banyak ya ini pertanyaannya ya. Nggih paling mboten jenengan rodok menginspirasi kula sithik tentang ternyata ono wong iso urip kayak ngono ya. Ini menginspirasinya sedikit apa banyak ini? Nggih, lagi sedikit. Barangkali beliau bisa mencuci otak kula dan teman-teman agar bisa jadi pemuda yang lebih berani kayak zamane Soekarno biyen dipaksa kon merdekakno Indonesia, diculik karo anak-anak muda. Mbok menawa niki Ipafa kok bar iki nyulik sapa ben Indonesia berubah. Nggih, Baik, ngoten. oke terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, nopo langsung dijawab? Oke, pertanyaan selanjutnya. Langsung maju apa di? Oke. Berdiri ya? Berdiri, kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Sunnah Lil Banat. Sesuai dari tema yang Youth Space ambil pada hari ini, kami mau meminta saran atau kunci sukses kepada kami sebagai santri agar kami bisa lebih semangat lagi, agar kami sebagai santri bisa menjadi santri yang memiliki masa depan yang unggul dalam pendidikan dan juga pengembangan diri. Seperti yang Bapak Marus sampaikan, pengembangan diri juga pasti perlu sangat untuk diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan dulu untuk kedua penanya kita. Ya, ulas sedikit. Untuk pertanyaan pertama tadi lebih ke karena beliau Mas Safik ini sebagai inspirator dari penanya. Jadi bagaimana cara menjadi seperti panjenengan yang tidak berani, yang berani mati, kemudian memperjuangkan banyak hal, mempengaruhi teman yang ingin menjadi pastor tapi tidak jadi, gitu. Monggo nanti bisa dijawab. Semua orang sebenarnya kan berani mati karena nggak bisa dihindari. Jadi orang nggak ditanya situ berani atau nggak berani. Tapi setiap zaman kan membentuk manusia dengan karakter-karakter tertentu. Jadi itu berbeda. Zaman saya gitu kan, zaman orang-orang tuanya teman-teman saya kira karakternya juga akan kelihatan berbeda gitu kan. Jadi setiap zaman pada dasarnya melahirkan manusia dengan karakter yang berbeda dengan zaman yang lain. Nah, jadi saya juga tidak terlepas dari bentukan zaman itu. Baru kemudian memang ada faktor-faktor individu dan itu dipengaruhi cara pandang manusia atas dunia. Dia ngelihat dunia seperti apa, dia hidup itu sebenarnya untuk apa, dan dia mau ngapain, dan seterusnya dan seterusnya. Saya bukan orang yang maksudnya berani mati, musuh ini ya bukan juga, tetapi bahwa saya selalu berpikir bahwa ya kita bisa berbuat apa dalam hidup ini di situ. Ada masa saya merasa nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak ngerti apa-apa gitu kan, nggak pinter, nggak apa, pokoknya inilah gitu. Saya ketika pertama kali kuliah ke Jogja,
Saya jujur saya mungkin tidak tahu. Saya melihat dunia yang lebih luas, lebih gede. Saya punya teman-teman dari background sosial yang lebih banyak, lebih beragam. Dan saya berkenalan dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya. Sementara saya merasa, iya saya nggak ngerti apa-apa. Dan bahkan saya mau ngapain aja saya nggak ngerti, gitu kan. Jadi ada tahapnya bahwa karena saya nggak ngerti apa-apa, berarti saya harus belajar. Saya tidak mikir saya harus ngapain. Tapi pertama-tama bahwa kalau kita merasa nggak ngerti, kita harus belajar. Makanya ketemu dengan orang yang kita merasa dia lebih pintar dari kita itu penting. Banyak orang memelihara dirinya untuk hanya berkumpul dengan orang-orang yang seolah-olah tidak lebih pintar dari dia biar dia kelihatan paling pintar. Nah itu udah dijamin dia nggak akan jadi siapa-siapa, gedenya. Kita justru penting untuk berada di tempat yang kita merasa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Entah karena kita paling kecil, karena kita paling bodoh, entah karena benar. Saya di sekolah dari dulu itu paling kecil. Di Matola itu saya paling kecil mungkin kayaknya. Kayak nggak tahu ya Kang Niam atau Gus Rozin tuh misalnya bahwa saya itu paling kecil di kelas. Dari zaman sanawiyah pun saya paling kecil. Jadi saya paling pupuk bawang istilahnya. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu pupuk bawang. Dan orang yang pupuk bawang itu untungnya dia nggak punya tanggung jawab apa-apa. Dia nggak dibebani apa-apa, dia mau ngapain aja itu nggak dihitung. Istilahnya gitu kan, pupuk bawang itu kan. Kalau main bola itu pupuk bawang, ya udahlah yang penting dia diikutin main. Gitu loh, mau nendang bolanya salah, mau ngegolin atau ngegol, kalau blunder aja itu dimaafin karena pupuk bawang. Ada keuntungan di situ. Yang penting dia sadar nggak bahwa dia pupuk bawang. Nah kalau dia sadar kan dia tahu dia tertinggal. Dia selalu belajar dan ketika udah proses belajar dia mengetahui lebih banyak, saya mengetahui lebih banyak, saya baru mulai berpikir bahwa apa yang harus saya kerjakan. Saya beberapa kali di wawancara wartawan dari dulu bilang, ya apa yang membuat saya jadi aktivis ya? Ya karena saya nggak tahu kenapa sebagian orang itu begitu kaya dan sebagian besarnya sangat miskin. Kenapa orang kampung saya sebagian besar miskin gitu zaman itu. Yang bisa kuliah aja cuma bisa dihitung dengan jari. Sekarang jauh lebih banyak. Di situ. Kenapa saya kiriman orang tuanya cuma 40.000. Kenapa teman tetangga kos saya kiriman orang tuanya 150.000. Artinya 3 kali lebih. Saya bertanya terhadap situasi-situasi di situ. Dan teman saya yang kiriman 150.000 ini yang naik Jakarta, ternyata dia juga bukan kategori orang kaya di kotanya gitu. Ada yang lebih kaya lagi. Jadi saya bingung. Kenapa saya kuliah aja ibaratnya kita ya ini kan zaman Orde Baru ya, nggak bisa dibandingkan hari ini saya kira memang sangat berbeda. Kenapa zaman itu udah banyak mahasiswa kuliah bawa motor? Padahal di kampung aja yang punya motor itu bisa dihitung gitu loh. Saya bertanya kenapa itu dan saya menemukan ternyata memang negaranya nggak benar. Ada namanya secara struktural nggak benar sehingga sebagian besar orang itu nggak bisa makmur. Baru setelah reformasi itu, jadi kita menyaksikan sekarang banyak bapak-bapak kita, tokoh-tokoh di NU itu makmur tuh ya karena reformasi. Jadi kalau masih Orde Baru, Pak Harto apa itu nggak bisa jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi apa itu udah hampir nggak bisa. Nah di situ saya bertanya terhadap realitas itu semua dan dari belajar kemudian ngerti, bertanya kenapa, dari pertanyaan why ini kenapa, dan kemudian belajar how-nya gimana, bagaimana bisa seperti itu, saya mulai terlibat di panggilan dalam tanda kutip. Dan sebenarnya di lingkungan santri kan kita memang dibiasakan untuk berusaha merespon persoalan. Orang-orang tua kita, kiai-kiai kita itu kan didatangi banyak orang, ditanyain macam-macam, dimintain doa, sampai dimintain sumbangan, sampai dimintain datang keterlibatan gitu kan. Ada orang ribut, ada orang ini, ada masalah keluarga, masalah desa, masalah apa, kiai kita itu pokoknya ini. Artinya itu kiai-kiai itu berada dalam situasi sosial yang memang dia terpanggil dan memang dia nggak bisa menghindar dari situ. Nah, kita semua berasal dari latar sosial seperti itu. Sehingga sebenarnya tidak asing untuk masuk ke dunia, misal buat saya ke dunia aktivisme. Karena pada dasarnya bapak saya, kakek saya, teman-temannya bapak saya, kiai saya, ya pada dasarnya orang yang memang selalu berusaha melibatkan diri dalam persoalan-persoalan sosial yang memang butuh jawaban. Nah, saya terlibat di situ. Memang pada saat itu tindakan yang berisiko. Tapi kan aktivis itu bukan aktivis yang disebut aktivis itu kan orang yang mau bertindak secara sukarela untuk memberi dampak pada kehidupan sosial yang lebih baik. Jadi sukarela. Kenapa anggota DPR tidak disebut aktivis? Karena dia digaji oleh negara.
bukan voluntary action. Jadi orang disebutkan itu voluntary action. Menteri itu bisa berbuat lebih besar daripada aktivis karena dia bisa mengeluarkan kebijakan yang ini. Tapi dia nggak disebut aktivis karena dia dapat gaji yang sangat layak. Nah, orang itu disebut aktivis karena dia punya komitmen perubahan sosial yang lebih baik, tetapi dia pada dasarnya nggak dapat insentif finansial, ekonomi. Ya dapatnya istilahnya, kalau istilahnya ya sekedar ongkos bensin kalau toh ada gitu ya. Berorganisasi itu kan gitu kan. Nah, kayak gitu, tapi dia harus mencari pencahariannya dari tempat lain. Dan menurut saya kiai-kiai kita kan seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya ada tekor, ya kiai kita itu di kampung-kampung biasa tekor. Mau bangun apa, mau ini apa nggak ada karena kiainya kebetulannya agak makmur. Dan umumnya kan kiai-kiai ini secara ekonomi lumayan kan daripada tetangga kanan kiri. Makanya dia selalu juga bisa menjadi tangan yang di atas dalam tanda kutip. Nah, jadi itu pengalaman-pengalaman sosial yang sebenarnya dekat sama saya dan saya kira dekat sama teman-teman Kak Makros, Mbak Jenny, dan itu mempengaruhi saya untuk bertindak dan ya nggak ada urusan beresiko atau tidak beresiko. Zaman Orde Baru tuh kiai-kiai beresiko. Ibu saya pernah dipanggil oleh Koramil gara-gara bapak saya ini karena ibu saya yang guru negeri gitu-gitu. Saya kira banyak kiai kalau tanya-tanya sama yang sepuh-sepuh kayak Gusmus itu, bisa bercerita banyak gimana kiai waktu itu juga punya resiko. Kalau dianggap terlalu ini sama pemerintah zaman itu, sekarang udah nggak ada. Sekarang semua udah demokrasi, semua punya saluran sosial politik dan yang lain-lain. Jadi pada dasarnya ya kita dididik dalam lingkungan yang diajari untuk bertanggung jawab secara sosial selain secara pribadi, dan pasti kita sebagai santri itu sering tergerak lah. Nah, mungkin memang lapangannya beda-beda. Kalau sekarang ya mungkin nggak butuh mentalitas seperti itu. Nah, sekarang yang dibutuhkan mungkin bukan nyali, bukan pengetahuan, wawasan dan nyali, tapi kreativitas, ya, leadership, kemampuan memimpin masyarakat. Makanya teman-teman yang berorganisasi, yang biasa berkolaborasi sama orang, artinya dia namanya kolaborasi itu kan ada setuju ada nggak setujunya. Kalau nggak setuju jangan jadi personal. Saya nggak setuju gagasan dia, tapi dia itu tetap orang baik. Dia teman saya. Bukan nggak setuju terus seolah-olah ini dicitrakan kayak orang nggak baik. Nah, jangan-jangan dia yang masuk surga duluan gitu kan. Jadi jangan. Organisasi itu cara kita berlatih bagaimana mendamaikan gagasan orang banyak demi tujuan bersama. Jadi kalau kadang-kadang gagasan kita nggak terpakai, ya nggak apa-apa karena ada gagasan yang lebih baik. Atau karena kadang-kadang yang mungkin gagasannya nggak lebih baik, tapi kebetulan dia yang dipercaya jadi ketua. Ya udah diterima aja, karena memang dia dipilih sebagai ketua dalam mekanisme yang demokratis. Artinya kita mengalah juga nggak ada masalah. Tolong harganya nggak terlalu mahal, gitu. Jadi kemampuan organisasi ya, berkolaborasi sama orang lain, leadership, kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Kalau ada situasi orang ngambil keputusannya ragu-ragu terus ya bisa masalah. Jadi yang dibutuhkan mungkin itu hari ini zamannya, bukan seperti saya, mungkin kemampuan saya atau nyali saya zaman dulu hari ini gak dibutuhkan, dan mungkin kalau tetap ngotot dengan itu, mindset itu juga mungkin bisa kacau, bisa buruk. Banyak persoalan kalau selalu dipimpin dengan kacamata itu gitu. Baik, jadi sedikit, hidup itu tentang apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita belum tahu apa yang harus kita kerjakan, keluar dari zona nyaman. Berkumpul dengan orang-orang yang membuat kita mau untuk belajar dan menyesuaikan dengan zaman, perkembangan zaman. Jadi zaman kita sudah berbeda dengan zamannya Mas Safik seperti itu. Bisa dimengerti nggih? Oke, kemudian kita move ke pertanyaan kedua. Jadi tadi kunci sukses agar lebih semangat dan mau berbenah, mengembangkan diri. Karena seperti yang didawuhkan oleh Gus Mahrus tadi, bahwasanya tidak hanya berkembang saja, tapi juga harus berbuah seperti itu. Moga Gus Mahrus dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kunci sukses, ya kan? Tadi saya mengutip bahasa dari beliau, tidak tahu apa-apa. Ya memang kita sejatinya lahir itu ya nggak tahu apa-apa. Bahasa nggak tahu apa-apa itu tidak tahu apa-apa dalam konteks teksnya la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu utawi Gusti Allah. Masih bisa ya. Atau bahasa Sunda aja biar nggak ngerti semua kan. Allahu ari Gusti Allah akhraja eta ngaluarkeun Gusti Allah kum karanjeun mimbutuni ummahatikum dari perut ibu kalian semua
la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Berarti kalau tidak tahu apa-apa kan halus. Ya bahasa ini ya goblok lah kira-kira. Jadi goblok itu bawaan lahir. Nah, ya dalam arti dari ketidaktahuan apa-apa itu, maka kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Bikin bahasa ini, lu salah apa yang mau dituntut? Menuntut ilmu itu jelas dari lahir sampai mati. Lalu dalam konteks kita sukses, tadi saya kutip pernyataan saya di Matolil Falah tadi, itu sebenarnya sudah terjawab di Nadham Maqsud. Kok ilmu sorab sih? Iya kan? Saya bacakan dalam konteks sin, ud'uni astajib lakum, yang tadi saya katakan al-isti'adadiyah, menyiapkan wadah diri sehingga kita mengenal ma'rifatun nafsi, potensi diri. Apa itu nazam maksudnya? Lisin istif'alin jama'anin li talabin sayruratin wijdani kadza'tiqatun ba'dahu taslimu su'aluhum kastakhbarol karimu. Kan gitu. Hafal enggak? Itu maksud. Ya dalam konteks tadi mengenal potensi diri, yang pertama itu makna ud'uni astajib lakum. Ya. Astajib lakum, kita kalau pengen dijabah itu dalam konteks kesuksesan, maka harus mengerti makna sin itu. Kalau pengen cepat-cepat hebat, sinnya buang, Qur'annya ganti. Ud'uni ajib lakum. Berarti di situ ada standar proses. Pertama makna sin itu litolabin. Siapa namanya tadi? Hah? Mufliha. Mufliha pengen sukses. Maka yang pertama yang harus dibangun adalah litolabin. Tolab artinya mencari atau observation atau apa ini? Saya ini siapa? Saya harus bagaimana? Dipetakan. Sehingga proses pencarian itu ada pemaknaan yang kedua, sayrurah, penggambaran atau konsep. Setelah penggambaran ada wisdan, wujudkan. Yang keempat, kadza'tiqadun, yaitu punya tekad yang kuat. Jangan hanya tekad yang kuat saja, tapi harus at-taslimu, pasrah, ya kan? Selanjutnya maka tadi su'aluhum kastakhbarol karimu, karena kita rada-rada goblok kan, ya kan? Maka kita harus gaul, harus berteman dengan orang yang memang kita rasa lebih pintar. Maka saya bangga di sini, saya bawa kegoblogan saya duduk sama orang istimewa di sisi saya. Semoga ketarik-tarik, tarik mudhaf, ya kan? Karena yang namanya kalau di nahwu itu, ketika ada rumah kan biasa saja, tapi di sampingnya ada kata setan, rumah setan, kan jelek rumahnya, ya kan? Atau ada kata mudzakkar, sampingnya ada muannas, kan bisa kuti'ats ba'du, bukan kuti'a. Laki-laki itu bisa jadi bencong. Ya tergantung lingkungan. Ya kan? Atau kata rumah bersanding dengan kata Allah, Baitullah. Jadi mulia. Itu di bab idhofah. Wa rubbama aksaba thanin awwala ta'nithanin kana lihal fi muhala, wa rubbama aksaba thanin awwala tashrifanin kana lihal fil muhala, wa rubbama aksaba thanin awwala taqdihanin kana lihal fil muhala. Saya kira itu. Ya, jadi konsep-konsep sukses itu sebenarnya enggak usah jauh-jauh, kita lihat kiai-kiai kita sajalah. Ya, kiai-kiai kita itu adalah kamus atau rujukan
yang kita lihat dengan mata telanjang kita. Udah beres. Terus ditambah kalau mau lebih dalam tahu tentang kiai kita apalagi kiai kajen, ya beli buku dari divisi literasi. Dari divisi saya. Bisa pesan, order ada itu nanti nomor HP-nya, minta ke sini nih. 55.000 harganya. Endorse. Ya, masuk. Di situ ada Batullah Salam, ada cerita tentang Basahal Mahfud dari berbagai alumni atau mutakharijin lintas generasi. Maka nanti Pak Syafiq saya minta untuk Bagus edisi ya, selanjutnya. pinter ya nodongnya di depan audiens ya. Mumpung di sini biasanya kan kita itu yang namanya di Matole itu kalau sama senior WA 1 kali, oh insya Allah mas. 2 kali bila udah lagi sibuk, aduh saya lupa mas ya kan. 3 kali, 4 kali malu ya kan. Maka sekalian aja di sini ya. Saya kira itu gitu ya Mbak ya. Pokoknya semangat, ingat santri itu sanggup antri. Terus yang mungkin santri itu kayaknya terlalu banyak mikirin akhirat. Apa-apa akhirat. Kalau pikiran saya akhirat itu nggak perlu dipikirin. Pikirin saja dunia. Serem amat ya kan. Pikir saja dunia. Karena di akhirat itu sudah tidak ada sholat seperti di dunia. Di dunia itu ya kan, Pak Ulil ketemu Mbak Zeni. Di mana? Apa di akhirat? Di dunia, punya duit di dunia. Jadi politisi di dunia. Ya kan? Sukses hebat itu di dunia. Ngapain mikirin akhirat? Jadi DPR RI di mana? Apa di akhirat ada nyoblos? Ya sudahlah. Dunia saja uang banyak tapi zuhud. Misalnya kayak guru-guru kita ya kan? Dunia, maka cintailah dunia. Maka kalau kita benci dunia, salah apa motor kita benci? Nah ini kadang mindset berpikir itu masih ada. Hubud dunia. Saya pikir kan istrinya Pak Ulin dunia juga kan? Lu salah apa dibenci? Ya kan? Nah, maka dari itu cintai dunia karena sukses itu hebat itu di dunia, di akhirat itu sudah tinggal enaknya saja. Maka jama dari abdun, kalau biasanya ayat-ayat tentang alam sana itu abidun. Kalau di sini ibadun, abdun ibad, abdun abid. Nanti cari penjelasannya di mana kayak lah, jangan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tips suksesnya dari Gus